Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haifah Syada Adila, NIM 19051204106 dari Teknik Informatika 2019B Universitas Negeri Surabaya. Kali ini saya akan membahas tentang mata kuliah jaringan komputer dengan tema kabeling kabel UTP. Yang pertama ada pengertian kabel UTP. UTP merupakan singkatan dari Unshield Twist Pair. Sesuai namanya Unshield, yang berarti kabel ini tidak dilengkapi dengan pelindung aluminium, sebagai jenis kabel ini kurang tahan dengan interferensi elektromagnetik. Nama twist pair merujuk pada bentuk dari isi kabel tersebut yang saling berlilitan pada setiap pasang. Yang kedua, ada warna kabel UTP. Nah, di sini ada gambar kabel UTP standar internasional 568A dan 568B atau standar A dan standar B. Di mana standar A dan standar B ini sebenarnya dua-duanya itu sama. Tetapi yang membedakan adalah urutan warnanya saja. Kalau yang standar A, urutan pertama dimulai dari putih hijau, kemudian hijau, putih orange, biru, putih biru, orange, putih coklat, lalu coklat. Sedangkan standar B, urutan pertamanya dimulai dari putih orange, orange, putih hijau, biru, putih biru, hijau, putih coklat, yang terakhir ada coklat. Dalam kabel UTP ini, jika Anda buka, akan terdapat 8 warna yang berbeda. Seperti yang saya sebutkan tadi ya, ada warna orange, hijau, putih hijau, biru, putih biru, coklat, dan putih coklat. Setiap warna dalam kabel UTP ini memiliki tugas dan fungsinya masing-masing loh. Warna orange, hijau, putih hijau, ini memiliki fungsi untuk jalur paket data. Sedangkan warna biru dan putih biru berfungsi untuk jalur paket suara. Dan warna coklat, putih coklat, berfungsi sebagai konduktor tegangan DC. Nah, yang ketiga ini ada jenis pemasangan kabel. Ini adalah gambar dua susunan kabel. Susunan kabel itu ada dua model. Yang pertama ada crossover dan yang kedua ada strike. Kita bahas satu persatu terlebih dahulu, mulai dari crossover ya. Kabel cross merupakan kabel dengan susunan warna yang berbeda setiap ujungnya. Biasa digunakan untuk menghubungkan perangkat yang sama, misalnya komputer ke komputer, hub ke hub, lalu switch ke switch. Sedangkan strike merupakan jenis kabel yang memiliki cara pemasangan yang sama antara ujung satu dengan ujung yang lainnya. Biasa digunakan untuk menghubungkan perangkat yang berbeda, misalnya komputer ke hub, lalu komputer ke switch. Yang ketiga, ada fungsi kabel UTP. Pertama, kabel UTP digunakan pada jaringan LAN untuk menghubungkan komputer ke perangkat jaringan atau komputer ke komputer ataupun antara perangkat jaringan itu sendiri. Dalam penerapannya, kabel UTP memiliki aturan dalam penyusunan kabel berdasarkan kegunaannya. Yang kedua, selain itu, fungsi kabel UTP dapat dibagi menjadi lebih spesifik lagi berdasarkan jenis dan kategorinya. Untuk jenis-jenisnya, misalnya kabel strike, kabel crossover, dan rollover. Sedangkan jika dilihat dari kategorinya, misal kategori 1, CAT 1, sampai dengan kategori 7, CAT 7. Yang kelima, ada kelebihan kabel UTP. Yang pertama, kabel UTP dapat dengan mudah digunakan untuk instalasi. Yang kedua, kabel UTP mempunyai harga yang terjangkau atau lebih murah.
Yang ketiga, kabel UTP dapat dengan mudah ditemukan di pasaran. Yang keempat, kabel UTP mempunyai diameter yang ramping. Yang kelima, kabel UTP dapat dengan mudah dilakukan pada saat kabel di-crimping. Yang keenam, kabel UTP memiliki kualitas kabel yang baik. Yang keenam, ada kekurangan kabel UTP. Yang pertama, kabel UTP mempunyai keterbatasan jarak dalam instalasi, yakni jarak jauh yang memiliki kapasitas maksimal 100 meter untuk instalasinya. Yang kedua, kabel UTP sudah banyak yang tidak asli. Yang ketiga, kabel UTP tidak mampu mencegah gangguan dari luar, misalnya gangguan cuaca dan lain sebagainya. Yang keempat, kabel jenis UTP ini tidak sesuai jika digunakan pada medan yang berat dan tidak sesuai jika digunakan untuk pada daerah yang mempunyai geografis yang lebar dan luas. Yang terakhir, kabel jenis UTP ini memiliki sifat kabel yang sangat lentur jika disamakan dengan kabel lainnya. Yang ketujuh, ada kategori kabel UTP. Yang pertama ada kategori 1 atau CAT1. Kabel UTP dengan kategori 1 ini merupakan kabel dengan kualitas transmisi terendah, yaitu sebesar 1 MB per second. Kabel dengan kategori ini hanya mendukung komunikasi suara analog saja, sehingga kurang cocok untuk sistem modern saat ini. Kabel C1 dulunya digunakan pada tahun 1983 untuk menghubungkan telepon analog plain old telephone service. Yang kedua, ada kategori 2 atau CAT2. Kabel UTP kategori 2 ini memiliki kecepatan transmisi data hingga 4 MB per second. Kabel dengan kategori ini telah mendukung data dan suara digital. Umumnya, kabel ini digunakan pada jaringan daerah teknologi token ring oleh IBM. Namun, seiring perkembangan zaman, kabel tipe ini sudah tidak cocok lagi digunakan pada sistem modern saat ini loh. Yang ketiga, ada kategori 3 atau CAT3. Kabel UTP kategori 3 ini memiliki kecepatan transmisi data hingga 10 MB per second dan mendukung komunikasi data dan suara digital. Bila ditinjau dari segi perkembangan teknologi Ethernet, kabel CAT3 ini memiliki kemampuan yang terendah karena memang hanya mendukung jaringan 10B saja. Umumnya, kabel jenis ini digunakan pada jaringan IBM token ring dengan kecepatan 4 MB per second sebagai pengganti CAT2. Yang keempat ada kategori 4 atau CAT4. Kabel UTP kategori 4 ini memiliki kecepatan transmisi data hingga 16 MB per second dan mendukung komunikasi data dan suara digital. Umumnya, kabel ini juga digunakan pada jaringan IBM token ring 16 MB per second dan juga didukung pada jaringan Ethernet 10 base. Yang kelima ada kategori 5 atau CAT5. Kabel UTP kategori 5 ini memiliki kecepatan transmisi data hingga 100 MB per second dan mendukung komunikasi data dan suara digital. Kabel jenis CAT5 ini juga dapat berjalan pada kecepatan transmisi data hingga 1 GB per second. Tetapi dengan syarat panjang kabel harus lebih pendek dari 100 meter. Umumnya, kabel jenis ini mendukung jaringan token ring Ethernet 10 base dan fast Ethernet 100 base. Kabel kategori ini
merupakan kabel yang paling populer yang banyak digunakan pada instalasi jaringan. Yang keenam ada kategori 5E atau Cat 5EA. Kabel UTP kategori 5E ini merupakan bentuk peningkatan dari kabel UTP Cat 5 dengan kemampuan transmisi data hingga 1 GB per second atau pada kecepatan 10, 100, hingga 1000 MB per second. Kabel jenis ini direkomendasikan pada penggunaan jaringan Giga Ethernet. Meskipun kabel UTP Cat 6 ini lebih direkomendasikan untuk kinerja yang maksimal. Selanjutnya ada kategori 6 atau Cat 6. Kabel UTP kategori 6 ini memiliki kecepatan transmisi data hingga 10 GB per second dengan frekuensi komunikasi 250 MHz dan mendukung komunikasi data dan suara digital. Umumnya, kabel jenis ini digunakan pada jaringan Gigabit Ethernet dan 10 GB Ethernet dengan panjang hingga 55 meter. Selanjutnya ada kategori 6A atau Cat 6A. Kabel UTP kategori 6A ini merupakan bentuk peningkatan dari kabel UTP Cat 6 dengan frekuensi komunikasi yang lebih besar, yaitu sebesar 500 MHz. Yang terakhir ada kategori 7 atau Cat 7. Kabel UTP kategori 7 ini memiliki kecepatan transmisi data hingga 10 GB per second dengan frekuensi komunikasi hingga 600 MHz dan mendukung komunikasi data dan suara digital. Umumnya, kabel jenis ini digunakan pada jaringan Gigabit Ethernet dan 10 GB Ethernet dengan panjang hingga 100 meter. Yang kedelapan ada karakteristik kabel UTP. Yang pertama, bagian dalam terdiri dari 8 buah kabel dengan warna berpasang-pasangan. Yang kedua, tiap pasang warna dililit sehingga menghasilkan 4 pasang kabel. Yang ketiga, tidak memiliki pelindung. Yang keempat, maksimal panjang kabel yang disarankan yaitu 100 meter. Yang kelima, menggunakan konektor RJ45. Yang keenam, kecepatan transmisi hingga 1000 MB per second. Dan yang terakhir, memiliki impedansi sekitar 100 ohm. Yang kesembilan, ada perbedaan kabel UTP dan kabel STP. Yang pertama, kabel UTP itu harganya sangat terjangkau, sedangkan kabel STP harganya jauh lebih mahal dari kabel UTP. Yang kedua, kabel UTP itu terbelit tanpa pelindung, sedangkan kabel STP terbelit dengan pelindung. Selanjutnya, kabel UTP hanya mempunyai satu kulit penyelubung sehingga dapat memudahkan dalam memotongnya. Sedangkan kabel STP, kulit penyelubungnya sebenarnya hampir sama dengan kabel UTP. Hanya saja, kabel STP ini memiliki selubung lain yang menyelubungi keempat lilitan kabel di dalamnya. Selanjutnya, kabel UTP sangat cocok digunakan membangun sebuah jaringan komputer yang bersifat indoor atau dalam ruangan. Sedangkan kabel STP digunakan membangun sebuah jaringan komputer yang bersifat outdoor atau di luar jaringan. Jadi, kabel UTP ini hanya bisa digunakan di dalam ruangan, sedangkan kabel STP ini hanya bisa digunakan di luar ruangan. Dan kabel STP ini dia itu lebih tahan terhadap cuaca.
Kabel jaringan STP banyak dipergunakan untuk jaringan data, jaringan token ring IBM. Pembungkusannya dapat memberikan proteksi terhadap interferensi. Lihat dan perhatikan juga ya gambar kabel tersebut. Yang ini ada kabel UTP, yang ini ada kabel STP. Di mana jenis kabel STP ini terdapat semacam pembungkusan menyerupai aluminium foil sebelum pembungkus kulit luar. Ini ya. Sedangkan kabel UTP tidak memiliki pembungkus aluminium foil. Jadi mereka beda ya. Nah, bentuk lain kabel STP ini juga ada pembungkusnya pada masing-masing lilitan kabel. Jadi, kabel STP ini di setiap lilitan kabelnya ini ada pembungkusnya. Sedangkan kabel UTP ini tidak ada pembungkus pada setiap lilitan kabel. Sampai sini mengerti ya? Jika diperhatikan perbedaan berdasarkan gambar tersebut, maka dapat diambil kesimpulan bahwasanya kabel STP ini jauh lebih baik dari kabel UTP. Dikarenakan apa? Dikarenakan sebelum inti kabel terdapat plastik tipis dan aluminium foil yang berfungsi untuk menjaga fisik inti kabel dari gangguan luar seperti noise, cuaca, dan lain sebagainya. Yang ke-10, cara crimping kabel UTP. Kali ini saya akan membagikan tutorial bagaimana melakukan crimping pada kabel UTP di aplikasi simulator kabel UTP ini. Nah, apa saja sih yang kita butuhkan saat melakukan crimping pada kabel UTP? Yang pertama ada kabel UTP. Yang kedua ada konektor RJ45. Yang ketiga ada crimping tool. Yang keempat ada gunting atau cutter. Yang keenam ada kabel tester. Di mana kabel tester ini berfungsi untuk mengecek apakah crimpingan kita itu sudah benar atau belum. Nah, yang diperhatikan yang pertama adalah kita harus menentukan terlebih dahulu jenis kabel apakah yang akan kita buat nanti. Nah, di kabel UTP ini ada dua susunan. Yang pertama ada model strike, yang kedua ada model crossover. Nah, kali ini saya akan menggunakan model strike karena model strike ini sering digunakan oleh banyak orang. Langsung kita masuk ke tutorialnya aja ya. Yang pertama, kita gunting kabel terlebih dahulu. Setelah itu, kita kupas kabel satu per satu. Sudah? Lalu kita urutkan sesuai dengan kabel strike yang kita pilih tadi ya. Saya akan mengurutkan mulai dari kanan ke kiri. Yang pertama ada warna coklat. Yang kedua ada putih coklat. Yang ketiga ada hijau. Yang keempat ada putih biru. Yang kelima ada biru. Yang keenam ada putih hijau. Yang ketujuh ada kuning. Dan terakhir
ke-8 ada putih kuning. Nah, setelah itu kita tutup menggunakan konektor RJ45. Kita tutup secara rapat-rapat ya. Oke, kalau sudah kita tang menggunakan crimping tool. Nah, kalau sudah kita cek menggunakan kabel tester. Tapi sebelum kita cek, saya akan memberitahukan di mana nanti setelah melakukan crimpingan ini ada pemberitahuan kalau semisal ada warna hijau berarti crimpingan ini sudah benar. Tapi kalau warnanya merah berarti crimpingan ini salah. Langsung aja kita cek menggunakan kabel tester apakah crimpingan kita ini benar atau salah. Nah, kalau muncul tanda hijau seperti itu, berarti tandanya crimpingan kita itu sudah benar. Yeay. Terima kasih. Terima kasih. Demikianlah beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Sebelumnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila di dalam penyampaian tadi mungkin ada kesalahan kata atau beberapa pernyataan yang menyinggung. Saya Haifa Syada Adilah, pamit undur diri. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.